Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azam Munajat dengan NIM A1J222060 dari Program Studi Sastra Indonesia, mata kuliah Morfologi dengan dosen pengampu Ibu Aprilia Kartika Putri. Izinkan saya untuk menyampaikan tugas tersebut. Yang pertama, satuan gramatik adalah satuan kebahasaan yang bermakna leksikal maupun bermakna gramatikal. Satuan gramatik yang terdiri dari satuan yang lebih kecil lagi itu disebut bentuk tunggal. Sedangkan satuan-satuan yang terdiri satuan-satuan yang lebih kecil lagi disebut bentuk kompleks. Satuan gramatik bebas atau satuan bebas adalah satuan gramatik yang dapat berdiri sendiri dalam tuturan. Ini antara satuan-satuan yang tidak dapat berdiri sendiri dalam tuturan biasa, yang secara gramatik mempunyai sifat bebas seperti halnya satuan-satuan yang dalam tuturan biasa dapat berdiri sendiri. Morfem adalah satuan gramatik terkecil dari kata. Wujud morfem dapat berupa imbuhan, klitik, partikel, dan kata dasar. Misalnya an, lah, kah, bahwa. Sebagai kesatuan pembeda makna, semua contoh wujud, morfem tersebut merupakan bentuk terkecil dalam artian tidak dapat dibagi menjadi kesatuan bentuk yang lebih kecil. Selanjutnya morfem. Morfem diisyaratkan bahwa morfem tidak mungkin memiliki unsur yang berupa morfem. Jika suatu morfem dibagi lagi dengan satuan yang lebih kecil akan menjadikan sebuah satuan-satuan tak bermakna, yaitu suku kata atau morfem atau fonem kata. Melempari terdiri atas 3 morfem, yaitu me, lempar, dan i. Ketiga morfem itu sudah tidak dapat untuk dibagi menjadi bentuk-bentuk bermakna yang lebih kecil, kecuali menjadi suku kata atau fonem yang sudah pasti tidak bermakna. Dalam hal ini, satuan lingual dapat disebut morfem. Jika satuan lingual itu tidak memiliki makna yang sama, prinsip-prinsip bentuk morfem yakni pertama, jika bentuk-bentuk yang berulang dan memiliki pengertian yang sama itu termasuk dalam morfem. Prinsip kedua, bentuk-bentuk yang mirip susunan fonemnya yang mempunyai artian yang sama termasuk morfem yang sama apabila perbedaan pendapat diterangkan secara fonologis. Prinsip ketiga, jika tidak dapat diterangkan secara fonologis, perbedaannya dari bentuk-bentuknya yang berbeda susunan masih dianggap sebagai olomorf dari morfem yang sama atau yang mirip. Kemudian secara etimologi, kata morfologi berasal dari kata morpo yang berarti bentuk dan kata logis yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah kata morfologi berarti ilmu tentang bentuk. Dalam kamus bahasa, istilah morfologi adalah bidang linguistik yang mempelajari morfem dan perubahan mereka. Gabungannya atau bagian-bagian struktur bahasa yang mengundang kata dan bagian-bagian kata yaitu morfem. Kemudian afiksasi atau pengimbuhan. Afiksasi atau pengimbuhan adalah salah satu dari proses suatu pembentukan kata itu dengan mengimbuhkan afiks atau imbuhan pada bentuk dasar, baik itu bentuk dasar tunggal atau juga kompleks. Afiksasi ini sangat produktif di dalam sebuah pembentukan kata. Hal ini terjadi disebabkan karena bahasa Indonesia tergolong bahasa yang bersistem aglutinasi. Sistem aglutinasi sendiri adalah suatu proses di dalam pembentukan unsur-unsurnya itu dilakukan dengan cara menempelkan atau juga menambahkan unsur selainnya. Yang terakhir, reduplikasi. Reduplikasi merupakan
bagian proses morfologi secara mengulang bentuk dasar dari pembentukannya pada kata dasar atau berimbuhan yang disebut bentuk reduplikasi penuh. Sedangkan proses reduplikasi dengan cara mengulang sebagian bentuk dasar disebut reduplikasi sebagian Simatupang. Pada tahun 1983 membagi jenis-jenis reduplikasi dalam dua kompleks besar, yaitu yang pertama reduplikasi morfemis dan kedua reduplikasi semantis. Reduplikasi morfem dapat dibagi menjadi A. Reduplikasi penuh yaitu yang mengulang seluruh bentuk dasar kata. Contohnya anak-anak. Reduplikasi parsial yaitu yang mengulang sebagian bentuk dasar kata untuk menghasilkan bentuk baru. Komposisi adalah proses pembentukan kata melalui penggabungan morfem dasar yang hasil keseluruhannya berstatus sebagai kata yang mempunyai pola fonologis, gramatikal, dan sematik yang khusus menurut kaidah bahasa yang bukan pemajemukan. Komposisi adalah proses penggabungan morfem dasar dengan morfem dasar baik yang bebas maupun yang terikat sehingga terbentuk sebuah konstruksi yang memiliki identitas leksikal yang berbeda. Dalam istilah kata bahasa tradisional, istilah pemanduan lebih dikenal dengan nama pemajemukan. Dalam bahasa Indonesia, pemaduan satuan-satuan kata untuk membentuk suatu kata sangat produktif, khususnya dalam pembentukan istilah-istilah baru. Kesimpulannya, adanya 3 cara untuk mengetahui apakah sebuah afiks bersifat infleksional atau derivasional. Jika sebuah afiks mengubah bentuk-bentuk dasarnya, afiks itu bersifat derivasional. Afiks-afiks yang tidak mengubah kelas kata bentuk dasarnya biasanya termasuk afiks infleksional. Afik-afik infleksional selalu menampakkan makna yang teratur atau dapat diprediksikan sebagai makna-makna dari afiks-afiks derivasional tidak dapat diramalkan. Terdapat satu kaidah umum bahwa bila dapat menambahkan afiks infleksional pada satu anggota dari sebuah kelas kata, akan dapat menambah afiks infleksional pada semua anggota kelas yang lain. Afiks derivasional tidak dapat ditambahkan pada setiap anggota kelas. Dengan begitu, dapat dibentukkan bahwa afik-afik infleksional itu bersifat tidak produktif, sedangkan afiks derivasional bersifat produksif. Dalam kaitannya dengan afiks infleksional dan afiks derivasional itu akhirnya terdapat 2 bidang morfologi, yaitu morfologi infleksional, yakni morfologi yang berkonsentrasi pada kata yang berpaling maunya, dan morfologi derivasional atau morfologi leksikal. Baiklah, terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.